Baik, di kuliah kali ini ya kita akan melihat beberapa hal, yaitu ada gerak jatuh bebas, kemudian vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan juga gerak parabola ya. Nah, gerak jatuh bebas ya itu adalah gerak benda yang jatuh tanpa memiliki kecepatan awal. Ya, jatuh aja gitu, nggak ada rencana, tiba-tiba jatuh. Makanya tidak ada namanya fenol. Nah, jadi benda jatuh ya. Sebenarnya kalau apel sama bulu dijatuhkan itu lama waktu jatuhnya sama. Bedanya adalah apel, walaupun apel lebih berat, bulu lebih ringan, jatuhnya sama sebenarnya. Bedanya kalau bulu dia memiliki hambatan udara lebih besar dibandingkan apel. Jadi kalau dijatuhkan dalam ruang vakum itu adalah ruang tanpa udara, ya. Maka jatuhnya sama. Ini barengan sampai ke bawah. Artinya jika hambatan udara diabaikan, maka percepatan adalah konstan, yaitu percepatan gravitasi bumi. Sehingga waktu yang dibutuhkan saat jatuh tidak bergantung pada massa, melainkan pada ketinggian. Jadi ya, kalau apel 2 meter jatuhin butuh waktu 2 detik jatuh atau 1 detik, bulu juga sama. Kalau 2 meter jatuhin juga 1 detik atau 2 detik tadi. Sama sebenarnya, nggak ada beda. Nah, yang akhirnya dia akan menghasilkan rumus ini ya. Kita sebenarnya sudah bahas ini di pertemuan yang lalu. Misalkan rumusnya VT sama dengan V0 tambah AT ya. Nah, karena ini tidak ada V0, maka VT sama dengan AT. Di mana A di sini diganti menjadi GT. Karena ini kan percepatan. Ya, percepatan. Dan di sini tidak ada percepatan dari yang lain selain percepatan gravitasi ya. Ini rumus yang lalu ya. Ini kan rumusnya yang kita minta untuk diingat ya, VT kuadrat V0 kuadrat ya tambah 2AS gitu ya. Nah, V0 yang nggak ada, A diganti G, S diganti dengan H. Ya, G itu gravitasi, H itu ketinggian. Jadi tinggal diingat-ingat rumus yang lalu ya. Di gerak linear ada perbedaan kecepatan ya, GLBB ya, gerak linear berubah beraturan, dia diganti aja. Nah, ini juga ya, ini juga bagian yang dari itu ya. Ini juga sama bagian dari yang kemarin, nanti dipakai aja gimana baiknya, gimana perlunya di soal. Nah, misalkan ceritanya sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara setinggi 45 meter apabila percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda saat jatuh itu berapa? Jadi kita punya diketahuinya punya H yaitu 45 meter. Kemudian kita punya G yaitu 10 meter per second kuadrat ya. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan saat menyentuh tanah. Maka kita cari rumusnya. Saat menyentuh tanah, maka kita bisa pakai ini ya, bisa pakai VT sama dengan G kali T atau VT kuadrat 2GH. Nah, kita bisa pakai VT sama dengan G kali T atau VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, di sini kalau kita pakai rumus ini VT G kali T,
kita butuh data T lagi. Ya, ini contohnya ini. Di sini kita coba pakai cara yang agak repot ya. Karena kita nanti hitung T dulu. Dari rumus ini keluarkan T-nya jadi akar ya. 2H per G sehingga T-nya dapat 3 detik baru masuk ke VT sama dengan GT. Kalau mau lebih cepat pakai langsung VT kuadrat 2GH. Hasilnya sama. Jadi kalau VT kuadrat sama dengan 2GH, VT kuadrat 2 kali 10 kali 45 ya. Itu 2 kali 45 90. VT kuadrat sama dengan 900 ya. VT sama dengan akar 900 sama dengan 30 ya, sama aja hasilnya. Oke, jadi tinggal dipilih aja rumus yang cocok dengan data yang kita punya. Oke. Nah sekarang kalau tadi jatuh bebas artinya tidak punya kecepatan awal ya. Bedanya ya, kalau vertikal ke atas dan ke bawah ya, itu punya kecepatan awal. Jadi kita masih pakai rumus GLBB ya. Ganti nanti S dengan H, kemudian percepatannya mungkin nanti ada percepatan apa gitu. Intinya bedanya ini ada V0. Jadi kita nggak lagi menurunkan rumus, tapi dipakai aja rumus ini ya. Ini tinggi maksimum ya. Ini rumusnya ini. Ini kalau dicari sebenarnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS ya. VT itu adalah V ketika sudah tinggi maksimum, artinya VT itu 0, nggak ada lagi kecepatan. Nanti diturunkan jadinya ini rumusnya. Kemudian waktu tempuh ya, ini rumusnya dan seterusnya. Jadi ya intinya ini sebenarnya logika aja sih dipakai kembali sehingga bisa dapat rumus ini. Sedangkan di sini kenapa pakai min? Ini juga pakai min, karena ketika benda bergerak ke atas itu melawan gravitasi yang ke bawah ya, sehingga min ya sama kembali ini ya bisa kita katakan perlambatannya sebesar itu. Ini kan rumusnya sama persis nih. Ini S POT setengah T kuadrat kalau kemarin, VT sama V0 tambah AT kalau kemarin ya, ini pakai G. Nah, itu aja sih. Oke. Nah, sedangkan vertikal ke bawah ya beda dengan jatuh bebas ya. Kenapa? Karena dia ada V0. Ada V0 dan ini dia pakainya plus ya, pakainya plus. Kenapa pakai plus? Ya karena dia searah dengan gravitasi ya. Ini bumi, dia jatuh ke bawah, maka ya dia ikut gravitasi, maka G-nya ditambah gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu ya berapa kecepatan saat dia jatuh dan sebagainya. Dan intinya ya VT-nya itu kita bisa hitung nanti dari V0-nya, dari tingginya kita bisa hitung. Nah contohnya ini contoh dari vertikal ke atas ya, vertikal ke bawah mungkin contohnya bisa dicari di referensi lain nanti. Jadi sebuah benda dilempar ke atas ketinggian maksimumnya 20 meter, artinya H-nya itu sama dengan 20, G-nya itu 10 ya, maka ditanya adalah V0. Nah, kita punya G, punya H ya, kita tanya V0 ya. Kalau kita lihat rumus kembali ya, kita punya H, punya G, ini pertanyaannya V0, maka pakailah itu. Nah, ya, jadi H maksimumnya adalah tadi 20 ya, 20. G-nya itu 2 kali 10 ya. Jadinya V0 pertanyaannya, maka V0 karena ini kuadrat jadinya akar ya, 2G H max dan dapatlah 20 meter per second. Artinya
kecepatan awal ketika ditembakkan benda tadi, dilempar ke atas ya, itu kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Nah ini semua, ini kenapa kita belajar, karena ini untuk teknologi roket, teknologi antariksa, teknologi persenjataan itu pakai semua ini. Oke. Ini vertikal ke atas. Nah, ada satu lagi ya yang real sebenarnya kejadian adalah gerak parabola. Jadi kalau kita lemparin benda, misalkan kita lempar benda ke atas, dia nggak akan lurus, jatuh lagi lurus, nggak. Dia pasti membentuk parabola, lempar ke atas jatuh gitu ya. Pasti seperti itu. Itu yang realnya. Nah, kalau realnya seperti itu, maka nanti dia akan membentuk sudut-sudut ya. Ini dilempar bendanya, jatuh ke sini, maka dia akan ada sudut ya, sudut lemparan sebesar A gitu ya. Kemudian juga ada V0-nya ini ke atas ya, dan seterusnya. Dan V0-nya yang ke sini itu bisa dibuat dalam sumbu koordinat, ada Vx, ada Vy. Nanti ujung-ujungnya kita akan pakai persamaan trigonometri. Nah, di sini kita akan lihat beberapa contohnya ya. Ini segitiga yang kita punya ya. Ini sudut alfanya. Ini misalkan A, B, C nilainya. Maka sin itu, sin alfa ya, sama dengan depan per miring ya. Cos alfa sama dengan samping per miring ya. Tangen alfa sama dengan B per A. Itu perlu diingat, ini perbandingan ini. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita uraikan sumbu tadi, itu pasti membentuk sudut. Nah, ini sudutnya. Ya. Ini segitiganya ini, alfanya ini ya. Jadi kalau yang Vx adalah sumbu di bawah ini, terulah namanya A tadi, sedangkan Vy sumbu ke atas ini namanya adalah B ya. Ini C misalkan. Maka nanti muncul ya, Vx itu sama dengan V0, ini V0-nya ya, cos theta. Sorry, ini bukan alfa ya, theta tadi ya. Oke, theta. Oke. Maka nanti ke sini dia arahnya ya. Jadi kemudian kalau V-nya atau V0-nya itu sama dengan Vx tambah Vy. Nah, di kuadratin ini pakai Pythagoras ya. Pythagoras. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya, nanti silahkan dilihat-lihat lagi buku fisikanya atau lihat referensi lain, atau boleh nanti kita diskusi di lain waktu. Oke, intinya sebenarnya sama. Bedanya adalah kita menguraikan V0 itu menjadi Vx dan Vy ya, karena yang terbaca seperti itu. Nah, ini semua nanti tinggal dipakai aja ini ya, pakai aja ini. Sudah ada rumus-rumusnya. Kalau mau turunan rumusnya, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut terkait trigonometri tadi ya. Ini semua sudah tersedia. Jadi X mark itu adalah ke sini itu X mark ya. Sedangkan ini H max ya, paling tinggi gitu. Dan kita bisa cari ya, misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0-nya 40 ya, sudutnya itu 30 atau tetanya sama dengan 30, tentukan tinggi maksimum atau H max yang akan dicapai bila percepatan gravitasi 10. G sama dengan 10. Jadi kita cari rumusnya tadi. H max itu ini rumusnya ya. Masukkan di sini H max sama dengan V0 kuadrat sin theta per 2G ya, masukkan terus, dapatnya 20 meter. Artinya tingginya yang maksimal itu 20 meter
Oke. Nah, ini kenapa kita perlu belajar? Karena realnya itu seperti itu. Misalkan di industri militer ya, menembakkan artileri, kalau menembak ini ke sini, itu berapa kecepatan awalnya, berapa tingginya, berapa sudutnya kita perlu ngitung gitu, biar pas sampai. Atau tempat lain ya, ya misalkan tadi roket dan sebagainya. Jadi realnya seperti ini. Silahkan dari kembali. Rumus praktisnya sudah ada, tapi kalau mau diturunkan supaya lebih mudah diingat, itu silahkan dilakukan. Mungkin seperti itu kuliah hari ini. Terima kasih semuanya.